ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وحية لهم الليل نسرع منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمسها فلم يروا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وصل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الكفار الرحمن بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالانجيل. بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر وسلم على الله اكبر بسم الله مجرى وسلم ربنا غفور رحيم وسلم لنا كما وسلم كما لم يسال وسلم السلام وسلم على ابراهيم وسلم السلام وسلم بمن ولد داود عليه الصلاه والسلام وسلم على سيدنا محمد وسلم على السلام وسلم على ابو بكر وعمر وسلم على الكرام وبلدنا وبلد وسلم على شيء عزيز 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 satu ketiga itu tartibnya dari Kuitang seperti itu, dan sampai sekarang diterusin sama Habib Ahmad yang hadir, dan juga diantara salah satu adalah juga Habib Salim. Termasuk juga di Pejaten di kampung ini juga adalah yaitu Habib Novel bin Jinnan juga sering hadir dahulu, dan alhamdulillah ketika pada saat untuk peletakan batu pertama ini Al-Fakir sowan ke apa? Minta maaf Pak. الخادم الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما بد أن يكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayah untuk kita berkumpul mengingat daripada karunia Allah yang besar, mengingat daripada perintah-perintah Allah, atas perintah untuk berzikir, untuk menyembah Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menambahkan tingkat ketakwaan kita dengan kita berkumpul di majelis seperti ini. Yang dikatakan bahwasanya majelis zikir apa sih daripada faedahnya? Apa yang kita dapatkan dari majelis zikir? Dikatakan ghanimatu majalis zikir al-jannah. Yang kita dapatkan dari majelis zikir adalah surga. Kok surga? Kita duduk bisa dapat surga. Kenapa? Sebab rata-rata majelis zikir itu dikatakan oleh sebagian guru kami, di situ ada sifat ahlu surga. Di majelis zikir yang dibaca adalah zikir mengingat Allah, dan kerjaannya orang surga adalah berzikir. Enggak mempunyai rasa dengki, enggak mempunyai rasa hasud. Allah Ta'ala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutazabilin. Itu penduduk surga itu dicabut dari hati mereka daripada rasa sungkan ataupun rasa saling membenci, saling mendendam satu sama lain. Itu enggak ada di surga. Rasa dendam, hasud enggak ada, dicabut dari hati penduduk surga. Kayak siapa? Kayak orang yang di dalam majelis. Gak ada yang mendendam satu sama lain, gak ada yang membenci satu sama lain. Semuanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majelis zikir banyak. Alhamdulillah di Indonesia kita mempunyai momen yang sangat banyak. Daripada momen maulid Nabi Muhammad di bulan, daripada bulan Rabiul Awal, gak lama datang habis di bulan Rajab, ada yang namanya daripada momen daripada Isra Mi'raj, pengajian lagi. Gak lama setelah itu datang nisfu Sya'ban, habis itu tarikh Ramadan. Datang bulan Ramadan yang mulia, yang agung, yang karunia Allah di bulan tersebut berlimpah.
Nggak kurang dari majelis-majelis, dari buka bersama, semuanya majelis agama, dari nasihat setiap habis sholat ataupun majelis kultur, kajian subuh, sebanyak-banyaknya. Momen yang banyak, momen untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari momen pembacaan maulid, ataupun ya baca maulid, yasinan, ataupun tahlil, semuanya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau katakan, "Zawaqat taubatak yal 'asi idza batatu." Ini adalah momen seperti ini, yaitu momen sifat mensifati Maulid Nabi Muhammad, momen perkumpulan agung ini adalah momen untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita taubat. Hai tukang maksiat, kalau mau taubat ini waktunya taubat, kata beliau. Zawaqat taubatak ya syarid idza batatu, ini waktu kembalimu. Wahai orang yang kabur dari Allah, yang jauh dari Allah, waktu kembalinya kapan? Adalah waktu majelis, waktu maulid, waktu pengajian. Kenapa? Sebab dia jauh dari Allah. Kalau di waktu pengajian aja, waktu maulid aja, yang maulid dibuka untuk umum, dia nggak kembali, kapan lagi dia mau kembali? Kalau dia malu, saya tukang maksiat, tukang minum minuman keras, tukang ini, tukang itu, pecandu ini dan itu lain-lain, kapan kau mau balik? Kalau waktunya maulid yang semua orang hadir, tapi kau gak hadir, kapan mau kembali kepada Allah? Dan jama'ala asyatughfar jami'an dulu. Sebab di perkumpulan seperti ini, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu tidak diragukan lagi, tidak dipungkiri lagi bahwasanya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah momen yang bagus, bulan Ramadan, momen untuk kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala katakan, bulan Ramadan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang di bulan tersebut ada petunjuk. Di dalam Al-Quran semuanya petunjuk, semuanya adalah jalan untuk kita, semuanya adalah jalan untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita selamat dari fitnah di dunia ini. Apa itu jalannya? Yaitu Al-Quran. Sebab kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya nanti di akhir zaman umatku akan terpecah. Terpecah gimana? Sampai 73 sampai 83 bagian dalam riwayat. Terpecah semuanya. Maka ditanya oleh para sahabat, terus yang betul yang mana ya Rasulullah? Satu yang betul, sisanya diletakkan. Gimana kita tahu perkumpulan yang betul tersebut? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang paling banyak perkumpulannya. Disifati dalam hadis yang lain, taraktu fikum ma in tamassakum bihi lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti, kata Rasulullah. Saya tinggalkan dua pedoman pegangan yang kalau kalian pegang, dua hal tersebut kalian nggak bakal jauh, kalian nggak bakal tersesat. Apa hal tersebut? Yaitu adalah kitabullah Al-Quran dan Ahlul Bait yang mereka jalan di jalan Al-Quran. Sebab Ahlul Bait dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Mereka adalah penterjemah Al-Quran. Sebab pakai mereka Rasulullah dikatakan karena khuluquhul Quran. Sifat Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Dan mereka keluarga Rasulullah Ahlul Bait yang paling memahami Al-Quran, yang paling menjalani Al-Quran. Yang dikatakan fahumul qawmul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Quran fi garani. Gak bisa dipisahin dari Al-Quran, selalu bersama Al-Quran. Hidup mereka, mati mereka bersama Al-Quran. Gimana maksudnya bersama Al-Quran? Itu dikatakan contohnya di bulan Ramadan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang paling menekuni daripada pembacaan Al-Quran. Lain pembacaan, lain tadabbur. Tadabbur adalah membaca dengan difikirkan, dengan diresapi, dengan hatinya ikut baca. Akan tetapi hatinya juga ikut membaca daripada bacaan ma'ani Al-Quran tersebut. Ada orang baca Al-Quran yang gerak mulut tapi pikirannya nggak tahu kemana, nggak tahu artinya apa. Terkadang sambil ketawa, padahal artinya sedang membahas daripada azab kubur, sedang membahas daripada pedihnya api neraka. Akan tetapi orang tersebut terlena-lena, bahkan sampai bercanda dengan kawannya, bahkan sampai waliyadzubillah tidak mementingkan daripada adab membaca Al-Quran. Tidak tahu bagaimana adab membaca Al-Quran, kakinya dibuka begitu saja, mungkin sambil tiduran atau Al-Quran ditaruh di bawah begitu saja, enggak menghormati daripada pembacaan Al-Quran tersebut. Padahal Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan
dianjurkan kita untuk kembali kepada Al-Quran, memperbanyak pembacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kenapa harus dengan Al-Quran? Sebab dengan memegang Al-Quran tadi itu kita bisa kembali kepada Allah. Kita betul diri kita adalah orang yang menghamba, sering sholat, sering mengaji. Tetapi bulan Ramadan ini momen khusus untuk Al-Quran, yang dikhususkan, diistimewakan untuk Al-Quran. Kenapa? Sebab di dalam pembacaan Al-Quran Allah Ta'ala membersihkan hati kita. Walaupun kita nggak paham, walaupun kita nggak paham bahasa Arab atau arti daripada tafsir Al-Quran, tetapi dengan membaca itu hati kita bergetar, ada perubahan. Kotoran yang tadinya kotor dibersihkan dengan pembacaan Al-Quran tersebut. Itu ada seorang imam di Hadramaut yang bernama Al-Imam Aidulus bin Umar Al-Habsyi, Muslim di kota Ghurfah di Hadramaut sana. Guru besarnya Habib Ali bin Muhammad Al-Hafiz Sahibul Maulid. Itu beliau katakan, saya ini setiap hari baca Al-Quran. Di bulan Ramadan saya membaca Al-Quran, tetapi ada keanehan. Kalau bulan Ramadan saya dibukakan oleh Allah pemahaman yang tidak saya ketahui kecuali di tahun tersebut. Setiap tahunnya, tahun ini baca mendapat pemahaman baru, tahun berikutnya baca dapat pemahaman yang lebih tinggi, yang lebih baru, dan terus terupgrade setiap tahunnya. Di bulan Ramadan pemahaman beliau terhadap Al-Quran, padahal setiap hari dibaca, tetapi pemahaman yang lain-lain, kata beliau. Kenapa? Sebab mereka membaca dengan hati mereka, dengan diri mereka, seakan-akan tidak ada di dunia melainkan Al-Quran di depan mata mereka. Itu mereka saking banyaknya membaca Al-Quran, dikatakan Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad As-Saggaf, kakek buyut daripada Sadah Bani Alwi, itu beliau sehari membaca Al-Quran selain bulan Ramadan itu membaca 8 kali khatam Al-Quran. Bukan 1 kali, 8 kali. Kapan? Di siang hari dan 8 kali di malam hari. Gimana waktunya kok bisa berkah begitu? Waktu zaman mereka betul saja berkah, sebab mereka enggak ghibah, enggak ada gosip. Kita ngomong mustahil. Ya gimana mustahil? Dicoba dulu. Sekarang sehari-hari kita sama Al-Quran atau tidak? Kalau bersama Al-Quran itu bisa dilakukan. Enggak ada yang mustahil, sebab di waktu mereka diberikan keberkahan. Gimana enggak? Kerjaan mereka di atas sejadah. Anaknya Abdurrahman Saggaf, Sayyidina Umar bin Khattab, masih kecil, umur 4-5 tahun. Anak kecil 4-5 tahun, dengan dia main. Dia pengen main, keluar rumah, gak dapat izin untuk keluar rumah. Main di rumah, zaman dulu gak ada gadget buat mainan. Gimana? Ngelihat ayahnya lagi baca Al-Quran, ngelihat ibunya lagi sholat di atas sejadah, maka anak tersebut pun ngambil daripada kain sejadah dan ikut sholat di belakang ayah ibunya. Kenapa? Sebab pedomannya, contohnya depan mata mereka seperti itu. Yang beribadah, maka mereka ikuti ibadah bersama mereka. Gimana? Selalu bersama Al-Quran, selalu bersama Allah, selalu memperbanyak daripada sholat. Itu dikatakan daripada imam yang lainnya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Yang artinya sehari 2 kali hatam. Imam Syafi'i, Imam Madzhab, menghatamkan Al-Quran. Bukan hanya Imam Syafi'i, banyak dari Sadah Bani Alwi yang terus membaca Al-Quran, diperbanyak di bulan Ramadan, mengkhususkan keistimewaan bulan Ramadan untuk ibadah. Bahkan sebagian mengatakan, saya kalau bulan Ramadan, emang betul bulan Ramadan bulannya Al-Quran, dianjurkan baca Al-Quran. Cuma saya kalau siang hari, saya hindari bacaan Al-Quran, saya cari ibadah yang lain. Kenapa? Itu Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau katakan, sebab saya kalau baca Al-Quran, saya merasakan kelezatan, kemanisan madu dan susu di lidah saya. Merasakan kelezatan dalam baca Al-Quran. Dan kalau bulan Ramadan saya pengen merasakan letih, ingin merasakan lapar, merasakan haus. Kalau baca Al-Quran saya nggak merasa letih, saya dalam kenikmatan. Maka saya mundur baca Al-Qurannya di malam hari. Siang hari saya cari ibadah yang lainnya selain pembacaan Al-Quran, kata beliau. Kenapa? Sebab diri mereka itu Al-Quran sudah menjadi darah daging mereka, sudah jadi makanan sehari-hari sampai merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana enggak orang zaman sekarang, anak muda suruh baca Al-Quran malas, tapi kalau duduk berumpi sama teman-temannya sampai 2-3 jam nggak ada bosan, nggak ada letih. Kok bisa? Dia bilang, iya kalau baca Al-Quran pegel kita duduk, pegel kita baca. Cuma kalau baca surat dari kawannya itu bisa lama, dari pacarnya, dari pasangannya dibaca, dinikmatin bacaan suratnya, diulang-ulang, nggak ada bosan, nggak ada kata bosan, nggak ada kata letih. Kenapa? Sebab
diri mereka zaman sekarang fokusnya sudah seperti itu. Nggak ada kefokusan untuk mencari keridhaan Allah, mencari ketakwaan, meningkatkan daripada batasan takwa di diri mereka. Terus gimana kita kalau mau merasakan kelezatan Al-Quran? Dimulai dari diri kita, dimulai dengan takalluf, dengan usaha. Diusahakan seakan-akan Al-Quran betul-betul di depan mata kita. Membacanya bukan hanya dengan mulut, tapi dengan pikiran, tapi dengan hati. Kalau ada ayat yang sedang mengatakan kenikmatan surga, minta surga kepada Allah. Kalau sedang membahas daripada azab neraka, rasakan di dalam diri kita rasa takut kepada neraka, rasa takut kepada azab Allah. Minta pertolongannya Allah, jauhin dari neraka. Kalau Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sedang membahas daripada kisah-kisah Nabi terdahulu, daripada kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, tadabbur. Perhatikan ma'ani tersebut, perhatikan arti tersebut, bahwa Al-Quran yang ada artiannya, yang ada tafsirnya, bahasa Indonesia atau bahasa apapun, untuk kita pahami sedikit daripada ma'ani Al-Quran yang sangat luas. Kalau kita mau pahami semua maknanya nggak bakal bisa. Berapa ribu tafsir yang mentafsirkan Al-Quran, tetapi nggak bisa memberikan hakikat daripada tafsir Al-Quran. Maka dari itu gimana caranya? Bulan Ramadan kali ini adalah momen bagi kita untuk dekat dengan Al-Quran, momen bagi kita mencari keridhaan Allah di bulan Ramadan ini. Puasa di siang hari, qiyam di malam hari, baik sholat tarawih. Sholat tarawih berapa rakaat? 20 ataupun 10, 8, terserah mau sholat berapa rakaat. Sholat tarawih hukumnya sunnah, nggak wajib. Tapi ada yang 8, ada yang 10, ada yang 20, boleh, mau berapapun diperbolehkan sholat tarawih. Mau nggak sholat juga diperbolehkan. Kenapa? Sebab sholat sunnah. Yang nggak boleh adalah berantem, yang nggak boleh adalah jadi putus tali silaturahmi. Saya nggak mau ke masjid ini. Kenapa? Sholatnya lama 20 rakaat. Saya nggak mau ke tempat yang ini. Kenapa? Sebab dia mengingkari saya yang sholat 8 rakaat. Ya itu yang nggak boleh, tali putus tali silaturahmi. Tetapi sholat tarawih hukumnya sunnah. Mau sholatnya berapapun silakan dia sholat. Yang nggak boleh adalah memutuskan tali silaturahmi. Bulan Ramadan bulan kebaikan, bulan kedermawanan, menyambung tali silaturahmi. Itu dikatakan Rasulullah SAW karena ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan beliau paling dermawan itu di bulan Ramadan. Dan beliau orang yang paling berijtihad, orang yang paling sering beribadah. Tetapi paling sering ibadah dikatakan yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairi. Beliau berijtihad, beribadah di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan lainnya. Wa kana yajtahid fi ashral awakhir ma la yajtahid fi ghairihi min Ramadan. Dan beliau juga berijtihad di 10 terakhir bulan Ramadan lebih banyak lagi, lebih ijtihad lagi, lebih banyak ibadahnya daripada bulan Ramadan yang lainnya. Kenapa? Sebab tahu karunia Allah sangat luas di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir. Bukan kayak orang zaman kita, bukan kayak kita. Kenapa? Udah 10 hari terakhir masjid udah sepi. 10 hari pertama penuh, hari pertama terakhir sepi. Kemana? Jamaahnya udah pindah. Pindah kemana? Pindah iktikafnya jadi di mall, iktikafnya jadi di pasar. Kenapa? Ingin mencari daripada baju yang bagus untuk lebaran, ingin beli ini beli itu, silakan beli. Tapi jangan kita haramkan diri kita dari keberkahan bulan Ramadan, dari 10 hari terakhir. Perlu barang, beli dari sekarang. Nanti kalau udah lebaran itu harga udah naik biasanya. Beli dari sekarang, siapin supaya kefokusan diri kita ibadah di bulan Ramadan nggak kemana-mana, hanya untuk Al-Quran, hanya untuk puasa, untuk qiyamul lail, untuk sholat tarawih ataupun sholat witir. Dan jangan lupa sholat witir jangan ditinggalin. Kenapa? Sebab sholat witir itu lebih fadilahnya itu banyak. Kenapa? Lebih takkid dari Ramadan daripada sholat tarawih. Tarawih cuma di bulan Ramadan, tetapi sholat witir itu selamanya, setiap hari. Dan Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat witir. Kadang orang sholat tarawih 20, witirnya 3 aja nggak dibawa. Kenapa? Udah sholat 20. Hati-hati yang begini, bawa sholat witir. Kenapa? Sebab sholat witir ini, sholat witir adalah sholat yang lebih aktif daripada sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka dari itu kita jaga diri kita. Sebab pada saat kita melaksanakan perintah Allah yang sepele, yang kecil ini, maka Allah Ta'ala bukakan daripada kebersihan di dalam hati kita. Kenapa? Sebab di situ ada kemiripan dengan Rasulullah. Kita gak bisa memiripkan diri kita kepada Rasulullah 100%.
paling enggak 10%, paling enggak 5%, paling enggak 1% kita punya kemiripan, maka kita mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat kecintaan kita ini, berkat perkumpulan kita ini, berkat peneladanan kita kepada Rasulullah, berkat pembelaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada diri kita kekuatan untuk sampai ke bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita untuk mendapatkan bulan Ramadan yang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, diberikan keberkahan di umur kita, diberikan kekuatan untuk menjalankan setiap ibadah kita, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan tersebut kepada anak, keluarga kita, orang tua kita yang hadir ataupun di rumah semuanya, dan diberikan keberkahan kepada negeri kita, negeri Indonesia, dan juga semua negeri kaum muslimin. Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat fitnah, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada pondok pesantren ini, pondok pesantren Minhatul Ilah. Masya Allah, Minhatul Ilah adalah nama suatu kitab yang itu punya Al-Habib Salim bin Hafid, yang membahas daripada guru-guru beliau, baik yang ada gurunya di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Ratusan gurunya disebutin di itu kitab, membahas daripada sanad guru-gurunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada kitab tersebut, daripada Habib Salim bin Hafid dan juga anak beliau, cucu beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita yang ada di sini semuanya, yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada mereka. Allah Ta'ala kuatkan mereka sehat dan afiat, dan Allah Ta'ala panjangkan umur orang tua kita, dan juga akhirnya Ustaz Syamsul Ma'arif diberikan keberkahan, kekuatan untuk khidmah kepada agama ini, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita setelah di akhir nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam telaga beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bi'isna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allah wa راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا موشورة. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita mendengarkan daripada tawjih romantik daripada guru kita Al-Habib Salim Hafiz dan Muhammad Habib. سيدنا محمد الفاتح لما لقاء خاتم الناس وأغلى شر قبله ولا هدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقبل المقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد إلى رب رقيه صراط تجعلنا من أهل الطاعة والتوفيق وتبلغنا بالحجر البيت العتيق وترس سيرة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر شهبه بأمر صديق وتسهل لنا بأسنة لك تجعل لنا زيادة بأهل أمرتنا يا غارة وعادة الأنو نجار ورجانا مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نبشر حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا آمين، استجب لنا آمين، استجب لنا آمين. واقتربنا قبل سلام واسمع لنا مساكنهم كذلك نسر القوم المجرمين. الناس على الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والإمام الحبيب محمد محمد إدريس الحبشي الحبيب بكر محمد السقاف الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الويتام والإمام القديم الحبيب سالم محمد جنان الحبيب علي بن حسين عطاس الحبيب صالح محسن حامد تنقول والحبيب محسن محمد عبد الحبيب ضال محسن وعلى عبد الحبيب محمد بن عالم الحداد وخصوصا الأرواح سيدنا حبيب ما بركات ورسول الحبيب الإنسان من جبل ورسول الإمام إبراهيم ثم لمن هاونا بالزمن على الأسماء المذكور بأسمائهم وأصولهم وأظهرهم أوصل لنا ثوابات اليوم إليهم وجعل النور الجزاء وتعالى
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي ورحمة المولى تم القول فليفرحوا عذوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين الماء فاستبق من غفلة الذوى وكن يقظانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحن أعوانا البشر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لكونك نجم فخرك باشا وبدا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله
أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله حق قدره ومقدار عظيم. Yang sama-sama kita hormati dan saya hormati orang tua kami Al-Walid Bapak Haji Mahmud beserta keluarga, para kiai, para habaib, para guru-guru, para jamaah semuanya. Wabil khusus telah hadir guru kita Kiai Haji Mahfuz Thayyib Al-Habib Ami Hadi bin Abdurrahman Segap, guru kita Kiai Haji Zaidi Asmari, Al-Ustaz Haji Abdurrahman, Al-Ustaz Haji Rahmat, Al-Ustaz Haji Arif Rahman Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul hajat yang saya hormati Ustaz Helmi Azwar, Ustaz Syamari MA, para habaib, para asatizah, para alim ulama, mohon maaf tidak menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para alim ulama dan asatiz. Hadirin dan hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah di siang hari ini. Dengan izinnya kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka silaturahim tarhib Ramadan. Mudah-mudahan silaturahim kita menambahkan, menjadikan sebab dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sampai di bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Pondok pesantren yang baru banget ini kan gitu. Berapa sih udah? Muridnya berapa? Satu. Yang lain banyak? Iya. Dari awal nih saya berpesan, di situ disebut penasehat sini. Saya berpesan kepada pondok ini, masjid dekat tuh masjid, diusahakan untuk sholat dibawa ke masjid. Mereka itu orang lain dari mana? Para imam pada jauh. Ya kalau nggak ada, kasih tuh Haji Rahmat tinggal sendirinya. Haji Rahmat lagi halangan, bisa yang lain masuk. Yang habis sholat ngaduk ke timur udah. Ya diem aja begitu. Nah ini kalau ada anak-anak kita biarin dah, biar masih kecil kalau bacaannya benar, biarin jadi imam, saya izinkan. Kalau salatnya penuh gitu kan, daripada maaf ya orang lain gitu. Ini pesan saya seperti itu, dibiasakan anak-anak diajak untuk ya meramaikan masjid. Kalau nanti dia ada yang udah bisa sedikit, silakan dia baca wirid dan sebagainya. Seperti hal-hal yang dilakukan oleh para orang tua kita. Habis sholat maghrib dan isya dan sebagainya ada wiridnya tuh, panjang itu, nggak langsung jalan aja, lo mantas salah jalan. Itu pesan saya, nggak banyak-banyak deh. Betul ya? Ya. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Beda dengan bulan yang lainnya. Semangat untuk memakmurkan Ramadan banyak, tapi anak-anak pada main jalanan juga banyak sekali ya. Oleh karena itu saya mohon kepada anak-anak remaja dan bapak-bapak yang di rumahnya punya anak, tolonglah bulan suci Ramadan ini kita makmurkan masjid kita. Jangan pada main-main di jalanan. Belum lama terjadi, ya mohon maaf, terjadi di pulau ini. Padahal bukan anak pulau itu, bukan ya anak lain. Nah, jangan sampai terjadi lagi. Yang kedua, saya mohon doa ya yang pertama untuk pesantren ini, yang kedua untuk MI dan MTS di Salafiyah supaya murid-muridnya semakin berkah dan semakin banyak. Begitu saya mohon kita bersiap. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Bakir Al-Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a
والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الفرصة والمناسبة في الوقت المساء نحتفل في ترحيب رمضان. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع وبركاته في علوم في الدار آمين أنه قال والشرائط الوجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والأكل والقدرة على الصيام. وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإنسان. دخول رمضان حرم الله جسده على النار. صدق الله صدق رسول الله. Yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, sahibul majlis, akhina Syamsul Ma'arif dan akhina billah Kiai Haji Syekhul Habib dan Kiai Haji Mahfuz. Begitu pula daripada hadirin, mungkin ada umarah dan ulama yang dimuliakan oleh Allah. Tarhib Ramadan, bergembira saja kita sudah menyambut marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahr al-qiyam. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Masyaallah, sudah tanda-tanda kita tunggu-tunggu kedatangan bulan syahrul sabr, syahrul muasa, syahrul fi yuzalu fihi rizqul mu'min, bulan saling memberi, saling memeluaskan kepada saudaranya. Syahrul sabr, bulan yang banyak bersabar, menjaga maksiat, menjaga makan minum, jima' dan lain-lain. Begitu juga di bulan itu syahrul yuzalu fihi rizqul mu'min, ditambahin rezekinya orang yang beriman, hissi wa ma'nawi katanya. Rezeki yang maknawi, hidayah, taufik, biar ibadah, masya Allah, puasa bertambah. Setelah Syawal menjadi orang yang soleh, ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiyamul lail, ahli zikir, ahli Quran. Nah, itulah tanda-tanda gabul bulan suci Ramadan. Begitu juga di dalam kita program namanya, kita siap-siap apaan yang kita kerjain. Di bulan puasa masuk, kita mandi di bulan puasa awal, baca surat Fatah, mudah-mudahan diberikan futur penuh khusyuk setelah aja seluruh atau betul-betul itu niat puasa sebulan, niat tiap malam puasa dengan waktunya kita bersahur di awal malam kita diampunin oleh Allah, dibebaskan dari api neraka. Begitu juga di akhir Ramadan nanti semua diampunin oleh Allah orang yang beriman. Masya Allah. Begitu juga niat membukakan orang-orang berpuasa walaupun tadi dengan seteguk air, secangkir susu atau 3 butir kurma. Begitu juga pahalanya besar di sisi Allah. Yang sunnah menjadi wajib, nawafil, qabliyah dan ba'diyah jangan kita lepas. Yang 2, yang 4 kita kerjain, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya qabliyah ba'diyah. Begitu juga tarawih jangan kalah. Puasa enggak kalah, kata Habib Haddad pasti didapat bulan itu Lailatul Qadar. Karena enggak kalah. Puasanya enggak kalah, bagus rapi. Khataman Quran, lisan kita di. Nah, malamnya diisi salat berjamaah, qabliyah, ba'diyah, tarawih, witir, qiyamul lail, sahur. Apa sahur kata Imam Ahmad Al-Asqalani, as-sahur tamrinun kulla lailatin qiyamul lail. Orang dibangunin sahur. Enggak ada umat yang dahulu bangun sahur. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Khususiyah umat Nabi Muhammad. Abu Ya'al Maliki memasukkan itu khususiyah umat Nabi Muhammad yang 70 khususiyah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad ada 70. Di antaranya kita dikasih sahur hari Jumat, amin, salam, Ramadan, itu semuanya khususiyah umat Nabi Muhammad. Nah, Rasul Khuf, itu semuanya untuk umat Nabi Muhammad. Kita diantaranya di bulan Ramadan sahur. Apa kata beliau?
Tamrin ala qiyamil lail, latihan tiap malam tahajud. Kalau di Mekah jam 2 kita bangun udah 2 deh. Daripada sholat lagi di Mekah, yang di Madinah 8 rakaat. Masya Allah. Habisin witir kami itu 11, jadi sisanya 8. Nah, itu semuanya program begitu kita udah siapin. Nah, waktu-waktu dakwah insya Allah ada kultum bohor, ada kultum asar, ada hikmah buka puasa, ada sholat tarawih, ada habis tarawih pengajian lagi, masya Allah berkah. Bukan kosong, bahkan isi semuanya dengan ibadah. Kita kan tawakufan nih, padahal bukan tawakufan kalau guru mungkin lama, mungkin banyak lagi ngajar. Kita bulan puasa mungkin ngajar lagi, bukan tawakuf. Ustaz, kita guru kita Ustaz Izzat Ahlan Salam. Boleh ditutup. Beliau mau bicara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafu tuhil quluba tuhayyijul ashdana. Wallahu athna والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمليح صحبة ربنا وحدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع عين فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك حقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك القداس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاkumullah khair katsira. Kepada guru kita Al-Habib Hud yang terhadir dan juga ahlan wa sahlan Ustaz Dr. Kiai Haji Zulsul bin Muhammad. Ya alhamdulillah acara kita sudah berjalan. Habib Jindan beliau tidak bisa hadir tadi, diwakilkan oleh Habib Salim dan juga Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha wa biha nub'adu insyaallah ta'ala bil aminin wa rahmatillahi wa karamih. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا على الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أحلنا
وغلبة لنا في ديننا مع أهل القتل أمس والزكاة. ربي وفقنا وفي كل ما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخرنا أتي يا علماء نحظى بالخير وننفع كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالطاعة منك العلوم واقضي عنا ربنا كل الديون واغفر أنت أسقط من ستاه وصلاة الله تكشى المصطفى من الحق عانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى المصابيح والروح. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسائر فرضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعوانا